Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Inggris 2 kali ini akan membahas materi tentang conditional sentence atau dalam bahasa Indonesia itu merupakan kalimat pengandaian. Ya, kita akan bahas satu persatu agar lebih jelas. Ketika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa dikirim via email misdewitba@com ataupun nomor WhatsApp yang sudah saya share sebelumnya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik penjelasannya dan nanti juga akan ada penjelasan mengenai tugas yang harus dikerjakan. Gitu ya. Oke, conditional sentence. Kalimat pengandaian, struktur. A conditional sentence is composed of two parts. Jadi conditional sentence atau kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris itu terdapat dua bagian. Di sini ada if clause, kemudian di sini ada when clause. Kenapa disebut if clause? Karena di sini ada kata if. If itu dalam bahasa Indonesia diartikan dengan jika. Oke, benar. Jika apa, maka apa, seperti itu. Jadi pengandaian. Jika aku lulus cepat, aku akan mendaftar CPNS, misal gitu. Itu merupakan kalimat pengandaian. Jadi setiap conditional sentence itu ada kata if, gitu ya. Contohnya di sini, if it rains tomorrow, we will not come. Jika besok itu hujan, maka kita tidak akan datang. Ini ada dua klausa. Yang pertama if clause, kemudian yang kedua when clause. Sebut saja if clause-nya ini kondisinya, kemudian main clause ini hasilnya. Jadi misal kondisinya hujan, maka hasilnya apa? Hasilnya tidak akan berangkat. Ya, kemudian the order of the two clause is flexible. It's not important, but if clause concurs, it must be followed by a comma. Jadi di conditional sentence itu kan tadi saya sudah bilang kalau ada kata if atau jika. Jika if-nya di depan seperti ini, if clause-nya di depan seperti ini, sebelum clause yang selanjutnya harus ada tanda koma di sini. Jangan lupa ya, ini harus ada, wajib ada. Ya. Kemudian, there are four types of conditional sentence. They are classified according to the degree of probability that they express. Jadi, ada 4 tipe conditional sentence-nya itu dibagi berdasar apa? Berdasarkan degree of probability. Jadi tingkat kemungkinannya. Tingkat kemungkinannya besar atau kecil atau tidak mungkin terjadi seperti itu ya. Kemudian each type of conditional sentence use different tenses to show difference in the degree of probability. Jadi setiap tipe conditional sentence itu menggunakan tenses yang berbeda. Untuk apa? Untuk menunjukkan perbedaan degree of probability-nya, tingkat kemungkinan terjadinya. Jadi beda tipe, beda tenses, ya. Oke. Kemudian tipenya ada 4. Apa aja 4? Ada zero conditionals, ada first conditionals, kemudian ada second conditionals, ada third conditionals. Oke. Kalau nanti yang bertanya-tanya, Miss, kenapa di sini ada when, kemudian di sini ada unless, dan lain sebagainya. Kita di sini pakai itu aja ya, biar gampang memahaminya, kita fokus pakai itu ya. Oke, kita mulai dari zero conditionals. Zero conditionals itu juga disebut sebagai conditional sentence yang tidak sesungguhnya. Itu kenapa? Karena memang di conditional sentence tipe 0 ini atau tipe ke-0 ini memang itu bukan sebuah pengandaian, tapi itu memang sebuah fakta atau pasti terjadi. Memang sebuah fakta, bukan berandai-andai gitu ya. Contohnya di sini, if you heat water to 100 degrees Celsius, it flows. Jadi jika kamu memanaskan air sampai 100 derajat Celcius, maka airnya itu akan mendidih. Jadi ini ada if mengindikasikan bahwa dia kalimat pengandaian atau conditional sentence. Tapi disebut conditional sentence atau kalimat pengandaian yang tidak sesungguhnya. Kenapa? Karena ini merupakan fakta atau ini merupakan hal yang scientific. Scientific itu ilmiah. Itulah sebabnya kenapa zero conditional sentence itu disebut sebagai conditional sentence yang tidak
sesungguhnya, ya. Kemudian contoh, if you pour oil into water, it floats. Jadi jika kamu itu menuangkan minyak ke dalam air, maka minyaknya itu akan mengambang, gitu ya. Akan berenang-renang, pisah gitu ya sama airnya. Jadi itu bukan pakai ya kalimat pengandian, tapi dia pengandian yang tidak sesungguhnya, karena memang merupakan itu fakta, bukan mengandai-andai gitu ya. Sudah pasti seperti itu. Paham sampai sini? Itu penggunaan zero conditional sentence. Contohnya lagi yang lain apa ya? Jika kamu mencampur warna merah dan biru, maka akan menjadi warna purple atau ungu. If you mix red and blue, it will be purple. Jadi jika mencampurnya, maka itu kan sesuatu yang ilmiah, atau itu kan scientific, itu fakta, itu general truth. General truth itu kebenaran umum yang pasti terjadi, gitu ya. Itulah sebabnya conditional sentence tipe zero ini disebut sebagai conditional sentence yang tidak sesungguhnya. Kemudian penggunaannya. Sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa conditional sentence itu digunakan yang ilmiah, kemudian general truth, atau di sini kata lainnya universal truth. If you heat ice, it turns to water. Jika kamu panaskan es, maka akan berubah menjadi air lagi. Kemudian to talk about habits. If I see spider, I get very scared. Jika aku melihat spider itu laba-laba, aku sangat takut, ya. To talk about habits itu kebiasaan. Paham sampai di sini ya? Kalau kita perhatikan tensesnya, silahkan diperhatikan tensesnya. Memperhatikan tenses itu dari apa, Miss? Dari verb-nya atau dari kata kerjanya. Oke, ini kata kerja pertama yang merupakan present tense, di sini juga present tense, ini present tense. Yang pertama ini present tense, kemudian ini juga present tense. Ya. Jadi zero conditional sentence itu memakai present tense. Jadi misal nanti diminta membuat zero conditional sentence, maka harus memakai present tense, tidak boleh memakai tenses yang lain. Ya. Ini juga pakai present tense, ini juga pakai present tense. Kenapa di sini ini pakai S, di sini enggak? Oke, jawabannya sudah di dalam hati kalian masing-masing. Karena dia subjeknya you, maka di sini tidak pakai tambahan S atau ES. Kemudian ini subjeknya it, maka di sini ada penambahan S, gitu ya. Oke, benar sekali. Kemudian yang selanjutnya ada first conditionals. Conditional sentence tipe pertama, gitu ya. Kita langsung lihat ini dulu. If I feel sick tomorrow, I will not go to school. Jadi, conditional sentence tipe pertama itu digunakan kalau kemungkinan terjadinya itu sangat besar, gitu ya. Misal hari ini agak nggak enak badan, misal hidungnya tersumbat, kemudian batuk-batuk, kemudian badannya agak meriang-meriang, maksudnya memang ada indikasi tidak enak badan, indikasi mau sakit, gitu. Kemudian kita bilangnya, if I feel sick tomorrow, I will not go to school. Kita kan udah tahu kondisi badan kita seperti apa. Berarti kalau kondisi badan kita seperti itu, kita tahu, oh kemungkinan besar memang akan sakit. Jadi bisa bilang, if I feel sick tomorrow, I will not go to school. Jadi kemungkinan besar memang tidak pergi ke sekolah karena sakit, gitu ya. Jadi kemungkinannya terjadi itu sangat besar. Kemudian, if it rains, the math will be cancelled. Jadi kita udah tahu, wah mendung sekali ya, mendungnya gelap sekali, ada angin, ada petir dan lain sebagainya yang mengindikasikan memang akan hujan. Terus kita bilangnya, if it rains, the match will be cancelled. Jadi memang kemungkinan di cancelnya besar karena kita sudah tahu kondisi sebelumnya memang seperti itu. Jadi memang terjadinya hujan itu peluang terjadinya hujan itu besar sekali.
ya. Kemudian ketika kita memperhatikan tenses, ini present tense pakai kata kerja bentuk pertama, kemudian di sini namanya future tense. Future tense itu yang pakai will. Will itu selalu diikuti verb one atau kata kerja bentuk pertama. Jadi present tense, future tense, kemudian present tense, future tense. Jadi misal nanti diminta membuat first conditional sentence, jadi silahkan if clause-nya pakai present tense, kemudian main clause-nya pakai future tense. Tanda koma di sini tidak pernah hilang karena if-nya di depan. If koma maka apa? Kemudian if apa maka apa? Di sini ada tanda koma. Gitu ya? Paham sampai di sini? Oke. Nah, yang selanjutnya first conditionals atau conditional sentence tipe pertama itu digunakan ketika apa? Digunakan kapan? Yang pertama, to speak about possible or probable future events. Itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa conditional sentence tipe pertama ini digunakan ketika kita mau berandai-andai sesuatu yang kemungkinan terjadinya itu sangat besar. Contohnya di situ, misal ini memang musim panas gitu. Dan ada kata-kata, if the weather is as sunny tomorrow as it was today, we will go surfing. Jika cuaca besok itu secara hari ini, maka kita akan pergi surfing. Ya, itu kemungkinan terjadinya besar karena memang ini musim panas. Jadi kita pakai first conditional sentence. Jadi kita pakai conditional tipe pertama ketika kita mau ngomong seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, to make promise or warning. Jadi kalau kita mau janji atau pernyataan warning, kita juga pakai first conditional. If you forget my birthday, I will never speak to you again. Jika kamu lupa hari ulang tahunku, maka aku tidak akan ngobrol sama kamu lagi. Ya, itu merupakan warning atau pernyataan, ya. Kemudian to give commands. If you are tired, go to bed. Jadi in this case the verbs in the main clause is imperative. Jadi dalam kasus ini, dalam kasus first conditional yang digunakan to give command itu ini kalimat imperatif gitu ya. Pakai tanda seru. If you are tired, go to bed. Command. Kemudian ini contoh exercise-nya, exercise 1 first conditionals. Jadi misal nanti ada soal conditionals bentuknya seperti ini jawabannya ya. Misal nanti bentuknya if you, di sini titik ada not come, you miss the show. Jadi ini diminta untuk melengkapi di sini. Oh, kalau first conditional kan berarti pakai present tense. Jadi di sini maka di sini pakai kan ada not, jadi do not come. Kemudian selanjutnya pakai will miss, ya seperti itu. First conditionals itu pakai ini ya, present tense sama future tense. Di sini present tense kata kerja untuk pertama, di sini future tense. Future tense itu yang tadi pakai will dan diikuti kata kerja bentuk pertama. Sudah paham ya? Kemudian second conditional. Second conditionals itu kebalikan dari first conditional. Kalau first conditionals itu dipakai untuk menyatakan pengandaian yang kemungkinan terjadinya itu sangat besar, maka di second conditional sentence ini digunakan untuk kalimat pengandaian jika kemungkinan terjadinya itu kecil ataupun malah tidak terjadi sama sekali, ya. Contohnya seperti apa? Misal kita tahu hari ini musim hujan, gitu ya. Kemudian kita berandai-andai, jika besok nggak hujan, aku akan pergi ke rumahmu. Gitu. Itu kan kemungkinan terjadinya kecil, karena kita tahu ini musim hujan yang tiap hari hujan terus. Gitu. Maksudnya seperti itu. Di second conditional itu situasi keadaannya seperti itu. Kemungkinan terjadinya itu kecil gitu ya. Kemudian tenses-nya pakai apa? If clause-nya pakai past tense itu bentuk kedua ya, benar sekali. Kemudian main clause-nya pakai would. Kalau tadi pakai will, ini pakai would ya.
Ini ada past tense, di sini ada would plus infinitive. Infinitive itu bentuk pertamanya. If he were a bird, he would fly across the harbor. If I had $200 now, I would buy a car. Ini dua-duanya ini kemungkinan terjadinya sangat kecil dan sehingga makanya past tense. Ini sama would plus infinitive. Kenapa di sini pakai were, ya? Nggak pakai was, padahal di sini subjeknya he. Karena di semua kalimat pengandian itu pakainya were, tidak memakai was. Kemudian kalau ada pertanyaan, tapi Miss, saya dengar di lagu-lagu itu liriknya banyak yang ada kalimat pengandian tapi pakai was. Oke, itu nggak apa-apa, memang benar. Tapi yang paling benar itu pakainya were, ya. Jadi kalau kita mau ngobrol atau bilang sesuatu itu formal atau menulis sesuatu yang formal, misal lamaran kerja seperti itu, maka di sini memang pakainya were, bukan pakai was, ya. Khusus di conditional sentence semuanya pakai were, ya. Paham sampai di sini? Kemudian penggunaannya to speak about present and future situations which are unlikely to happen. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, second conditional itu kemungkinan terjadinya sangat kecil atau mungkin malah tidak terjadi. Ya. Contohnya di sini, if I had any money, I would lend it to you. Jika aku punya uang, aku akan meminjamkannya untukmu. Gitu ya. If I were you, I wouldn't do this. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan. Ya. Ini were is often used instead of was in the first and third person singular. Jadi memang pakainya di sini pakai were semua. Was tidak dipakai di conditional sentence. Kalau ketemu ini bentuk conditional sentence dan dia pakai was, kan pasti misal di lirik lagu gitu ya, itu kan bukan formal. Gitu. Paham sampai di sini ya? Kemudian yang ketiga, third conditional. Nah, di third conditionals atau conditional sentence bentuk ketiga ini merupakan kalimat pengandaian yang benar-benar hanya berhayal atau mengandai-andai dan tidak mungkin terjadi, gitu ya. Misal saya menjatuhkan laptop saya, kemudian laptop saya itu rusak. Kemudian saya baru bilang, kalau saya tidak menjatuhkan laptop saya, maka laptop saya itu tidak akan rusak. Tapi kan itu memang laptop saya sudah rusak gitu. Jadi posisinya memang benar-benar berandai-andai gitu ya, berandai-andai yang tidak mungkin terjadi. Misal keadaannya ini sudah hujan deras sekali, kemudian baru berandai-andai. Kalau ini nggak hujan, aku akan ke rumahmu. Gitu. Kan itu sesuatu kemungkinan yang memang tidak akan terjadi. Aku tidak akan ke rumahmu karena memang ini sekarang sudah hujan. Paham sama di sini? Jadi paham ya bedanya conditional sentence tipe kedua dan ketiga? Oke, tensesnya. Kalau di conditional sentence tipe ketiga ini, if clause-nya itu pakai past perfect tense. Past perfect tense itu apa, Miss? Bisa dilihat di sini. Ada had diikuti bentuk kata kerja ketiga. Had diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ya, kemudian main clause-nya yang sini setelah koma ini pakai would have. Setelah would have itu apa, Miss? Kata kerja bentuk ketiga atau disebut past participle. Ya. Contohnya di sini, if I had enough money, I would have bought camera yesterday. Kalau aku punya cukup banyak uang, maka aku akan beli kamera kemarin. Tapi kemarin kan memang nggak punya uang, jadi nggak beli kamera, gitu ya. Jadi ini pengandaian yang benar-benar tidak bisa terjadi karena sudah terjadi kemarin, gitu ya. Karena keadaannya sudah kemarin dan kemarin nggak terjadi, jadi benar-benar hanya andai-andai gitu ya. If I had come home earlier, I would not have missed the program. Jika aku pulang ke rumah lebih cepat saja, aku tidak akan ketinggalan program TV-nya, seperti itu ya. Tapi kan kemarin pulang terlambat, jadi memang ketinggalan programnya. Sampai sini sudah paham? Oke.
Penggunaan conditional sentence tipe ketiga. How to use this conditionals. Yang pertama, to speak about possible or past events. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk mengandai-andaikan sesuatu yang sudah terjadi, jadi memang hanya berandai-andai. Itu, di situ, if they had, ini, they had, singkatannya seperti ini. If they had, diikuti kata kerja bentuk ketiga dari go, gone, by bus, they would have arrived much later. He would have traveled around the world if he had had more money. Jadi ini dibalik. If-nya ada di belakang. Kalau tadi if-nya di depan ada tanda koma, tapi kalau if-nya di belakang, ini kan klausa pertama, main clause, kemudian if-nya di belakang seperti ini, kita tidak perlu menambahkan tanda koma, ya. He would have traveled around the world if he had had more money. Jadi dia sudah akan mengelilingi dunia jika dia punya uang. Tapi kan kenyataan dia nggak punya uang, jadi dia hanya berkhayal saja. Itulah third condition. Ya. Contoh exercise seperti ini, nanti jangan bingung mengerjakannya seperti apa. Jika nanti misal sewaktu final semester test atau UAS nanti ada soal if bla 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 kemudian koma ini nggak ada, cara mengerjakannya seperti ini ya. Diisi sesuatu, misal tipe pertama berarti pakai present tense, future tense, kalau kedua pakai past tense, kemudian kalau ketiga pakai past perfect tense, seperti itu. Sudah ada inventive, kemudian langsung ke exercise, dynamics exercise. What did you do in this situation? Ini misalnya contoh saya. What would you do in this situation? Apa yang akan kamu lakukan jika di situasi itu? Ya, you are going to a date, but suddenly a bird might be jacket. Jika kamu situasinya seperti ini, kamu akan pergi berkencan, kamu mau ketemu sama pacar kamu, tapi tiba-tiba jaket kamu kena kotoran burung. Apa yang kamu lakukan? Nah, nanti kan pasti kalimatnya kan pakai jika. Jika apa, maka apa. Ini jika if a bird made my jacket dirty, I'll run to buy one. Jika burung itu membuat jaketku jadi kotor, maka aku akan lari untuk membeli jaket lainnya. Kemudian situasinya yang kedua seperti ini. You enter the classroom and suddenly realize that you forgotten to dress your trousers. Gitu ya. If I forget to dress my trousers, I try to invent some explanation. Kemudian akan saya jelaskan tentang tugas yang harus dikumpulkan, tentang amati gambar di slide selanjutnya, kemudian bercerita menggunakan conditional sentence ketiga. Jadi di slide selanjutnya ada gambar seperti ini. Ada gambar seperti ini, dan sudah saya rangkum atau ringkas di sini. Tentang dia pergi ke pesta, kemudian pulang terlambat, dia tidur, terus telat bekerja, akhirnya dimarahin sama bosnya, kemudian dipecat, kemudian dia jadi pengangguran, terus kemudian dia pergi jalan, kemudian dia bertemu sama perempuan, dan jatuh cinta, kemudian menikah, kemudian punya anak 3. Di sini sudah saya rangkum 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Kemudian nanti buatlah cerita menggunakan conditional sentence tipe 3. Jadi silakan dibuat dengan conditional sentence tipe ketiga. Nah, tipe ketiga. Tipe ketiga tuh pakai apa tensesnya? Pakainya past perfect tense dan would have yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ada past perfect tense, had diikuti kata kerja bentuk ketiga, kemudian di sini setelah koma ada would have diikuti kata kerja bentuk ketiga. Kalau itu sesuatu negatif berarti nggak tambahin not saja. Kalau positif tanpa not, kalau negatif pakai not, gitu ya. Kemudian balik lagi ke sini. Ini dibuat cerita menggunakan conditional sentence tipe 3, ya. Misal dia pergi ke pesta, jadi nanti berandai-andainya kan berarti
Jika dia tidak pergi ke pesta, maka dia tidak akan pulang ke rumah terlambat, kemudian dia tidak akan tertidur pulas, dia tidak akan ketinggalan bis, dia tidak akan telat bekerja, bosnya tidak akan marah, seperti itu. Jadi nanti berkebalikan ya. Misal dia pergi ke pesta, berarti pengantinnya tidak pergi ke pesta. Kalau dia terlambat sampai rumah, berarti jika dia tidak terlambat sampai rumah, gitu misal gitu. Kemudian dia tertidur pulas. Berarti jika dia tidak tertidur pulas, maka dia tidak akan bangun terlambat dan tidak akan ketinggalan bis. Misal. Jadi nanti dibuat seperti itu. Kita jangan lupa pakai conditional sentence yang tipe ketiga, gitu ya. Hanya tipe ketiga. Untuk pengumpulannya nanti silahkan ketua kelas konfirmasi ke saya, tanya ke saya pengumpulannya nanti seperti apa. Gitu ya. Paham sampai di sini? Jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan NIM. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.